Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, semester 2, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang kerucut pengalaman. Pengajaran atau proses belajar dan mengajar adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, sehingga memperoleh pendidikan merupakan hak dasar sebagai manusia. Dalam pengajaran ada yang dinamakan dengan Jude Edgar Dale. Edgar Dale dalam buku berjudul Audiovisual Methods in Teaching 1969 menganggap kerucut merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar, sehingga kerucut Edgar Dale adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman atau experience yang berbeda. Menurut Barbara Preaching dalam buku The Power of Diversity, New Ways of Learning and Teaching Taught Learning Style 1998, dengan konsep keragaman dan gaya belajar yang berbeda, pengajar lebih efektif dalam menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari kerucut pengalaman. Yang dimana itu yang paling pucuk kita ada yang dibaca, didengarkan, lihat gambar atau diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi, terlibat dalam diskusi, menyajikan presentasi, bermain peran, melakukan stimulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Di sini ada persen-persenannya juga ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah 10% baca. Dengan menggunakan metode baca yang berada di pucuk kerucut yang paling pertama, menandakan bahwa pembelajaran seperti ini susah diingat, apalagi hanya dengan membaca. Tingkat daya ingat anak didik tidak bertahan lama jika hanya dengan membaca, apalagi membacanya hanya sekali ya kan. Selanjutnya, mendengarkan. Hal ini sama saja dengan membaca, namun indera yang digunakan adalah telinga. Keberadaannya tepat di bawah satu tingkat dari baca. Yang ketiga, dengan melihat sesuatu atau pembelajaran, maka anak mudah mengingat apa yang dipelajari tersebut. Mereka akan ingat apa yang diingat seperti gambar apa, video tentang apa, sehingga tingkat daya ingatnya lebih besar daripada membaca dan mendengarkan. Wah, persentase dari melihat video atau melihat gambar ternyata lebih besar ya teman-teman. Karena memang ketika kita melihat foto atau video itu lebih menggambarkan suasana yang terjadi daripada kita hanya sekedar membaca dan mendengarkan saja. Karena belum tentu seorang anak itu bisa langsung meresapinya. Selanjutnya, diskusi. Nah, dengan diskusi maka akan membentuk pemikiran baru bagi peserta didik. Berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tujuan lainnya akan lebih mudah diingat oleh seseorang tersebut. Munculnya usulan-usulan dapat menambah wawasan mereka untuk berpikir. Daya ingat dari diskusi ini 50% ya teman-teman, karena diskusi pastinya akan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nggak mungkin dong kita sendirian diskusi dengan diri sendiri, pastinya tidak akan menambah wawasan kita, justru akan stagnan di situ saja. Selanjutnya, tingkat akhir daya ingat. Pada tingkatan ini yaitu berada satu tingkat paling bawah dari wujud pengalaman. Meskipun demikian, tetapi ketika kita sudah masuk dalam tahap bermain peran, melakukan stimulasi dan menerapkan dalam kehidupan nyata, maka akan semakin meningkat. Apa yang dipelajari tidak akan mudah dilupakan, karena pada tingkatan ini merupakan tahap paling tinggi menurut Edgar Dale. Jadi intinya, apa saja yang kita pelajari, itu jika kita terapkan, maka kita akan lebih mengingatnya gitu, daripada kita pendam sendiri, daripada tidak kita praktekkan. Kesimpulannya adalah metode belajar kerucut Edgar Dale. Hal ini digambarkan pada kerucut yang bahwa semakin besar
Dari metode belajar visual yang hanya menghasilkan 30%, jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Terus turun ke bawah pada metode belajar dengan keterlibatan langsung, abstraksi yang dirasakan siswa dalam pembelajaran akan semakin kecil dan pemahaman yang didapat siswa akan semakin besar. Misalnya, dalam menyajikan presentasi, siswa akan melakukan penelitian tentang materi yang akan dipresentasikan, mempelajarinya, dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Metode presentasi memberikan pemahaman sebesar 70% pada siswa. Lebih turun ke bawah lagi yaitu metode belajar dengan bermain peran, simulasi, dan pengalaman nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman pada siswa sebesar 90%. Jadi intinya dalam kerucut Edward Gill ini adalah ya kita membaca, kita mendengar, itu hanya mencatat beberapa persen di dalam diri kita saja. Tapi ketika kita berdiskusi, ketika kita berpresentasi, maka itu akan lebih menguatkan pemahaman kita. Karena apa? Dengan diskusi kita menemukan banyak pemahaman, banyak pemikiran yang itu dari beberapa orang. Dan dengan presentasi, kita akan menyuarakan apa yang kita ketahui dan saat itu juga kita akan melakukan diskusi langsung. Jadi tambah banyak persenannya, itu 90% siswa itu akan paham akan materi itu. Metode belajar di mana siswa terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuhnya memberikan mereka pengalaman yang nyata. Ini seperti halnya presentasi dan diskusi ya teman-teman, di mana mereka akan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan juga rasakan dan juga dipikirkan. Dengan terlibat langsung, semua indera bekerja secara bersamaan menghasilkan pemahaman apa yang mereka pelajari dengan lebih cepat. Begitu teman-teman. Kesimpulan dari kerucut Edward Gill. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kerucut pengalaman. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dalam penjelasan saya dan jika ada lebihnya semata-mata karena Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.